Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu menyertai hidup kami sampai pada hari ini. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini juga Engkau akan berkati. Apapun yang kami kerjakan, apapun perencanaan kami mau Tuhan yang menuntun, yang memimpin, dan yang menolong kami untuk dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Kami mau belajar di dalam firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami, terangilah pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami dimampukan untuk terus menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 6 Juli 2024. Tertulis dalam kitab Mazmur 90 ayat 8. Dalam bahasa Batak Psalmen 10 ayat 8. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Nunga dibain ho hajahaton nami tujulum. Dosa nami akan nabuni tuhatiuron nibohim. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, ini adalah suatu kisah dramatis yang sangat mencengangkan, yang sangat menegangkan. Jika ini difilmkan, mungkin kita akan merasa bergetar, kita akan merasa sangat terharu bagaimana bangsa ini yang begitu banyak mereka boleh keluar dari tanah Mesir dan terus berjalan menuju tanah Kanaan. Kita juga tahu bagaimana bangsa ini dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, bagaimana mereka mengalami kehausan dan kelaparan, kepanasan dan kedinginan. Tentu situasi itu memang membuat bangsa ini sering marah, protes, mengapa mereka harus mengalami itu. Dan kemarahan mereka dilampiaskan kepada Musa. Lalu Musa berdoa kepada Allah. Kita tahu semua persoalan-persoalan yang mereka hadapi, Tuhan Allah ada di depannya. Ketika bangsa ini dikejar oleh pasukan Firaun, ketika mereka hendak menyeberangi Teberau, Allah membelah lautan, dan begitu bangsa ini melepas lewat, maka Allah menutup kembali lautan itu sehingga pasukan Firaun mati karena tenggelam. Saudara-saudara, ketika bangsa ini kelaparan, Allah memberikan mana. Ketika mereka ingin makan daging pun, Allah memberikan burung puyuh. Luar biasa. Apa yang mereka minta diberikan. Ketika mereka kehausan, air berlimpah ruah. Allah mengubah air yang pahit menjadi manis rasanya. Sungguh ajaib, sungguh maha kuasa. Ketika mereka kepanasan, Allah hadir dalam bentuk tiang awan. Ketika mereka kedinginan pun, kegelapan, tidak tahu arah, Allah menyertai dalam bentuk tiang api. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengalaman yang menegangkan inilah
Musa merenungkan betapa baiknya, betapa ajaib, betapa kuasanya Allah dapat menolong dia, menuntun bangsa ini untuk sampai ke tanah Kanaan. Perjalanan panjang, perjalanan yang sangat lama, 40 tahun lamanya. Jika Musa tidak mengalami pengalaman yang heroik, pengalaman yang menegangkan ini, tentu dia tidak dapat bersyukur. Tentu dia tidak dapat menyanyikan nyanyian mazmur, tanda syukur pujian kepada Allah. Oleh sebab itulah saudara-saudara, pengalaman Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini membuat suatu pelajaran iman bagi kita. Bahwasanya dalam segala hal situasi kehidupan kita, setegang apapun keadaannya, jika kita berserah, maka Allah lah yang menjadi pemimpin kita. Seperti apa yang dikatakan Musa kepada Allah, jika bukan Engkau yang memimpin. Demikianlah hendaknya kita di dalam kehidupan ini. Sesulit apapun perjuangan kita, seberat apapun pergumulan kita, katakan kepada Tuhan, jika bukan Engkau yang memimpin ya Tuhan. Percayalah saudara-saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Musa di dalam perjalanan membawa bangsa ini mengalami pergumulan, perjuangan yang begitu berat, tetapi di dalam iman, dan dia bisa melihat betapa Allah sungguh luar biasa. Musa mengakui bahwasanya manusia itu seperti debu, manusia seperti rumput kering yang sebentar akan mati, yang sebentar akan hilang karena ditiup oleh angin. Oleh sebab itulah Musa tidak pernah mengandalkan dirinya. Sekalipun memang di dalam perjalanan itu dia hampir marah, dia kecewa, dia sangat sedih. Mungkin demikian juga kita di dalam kehidupan kita. Terkadang kita sedih, kita kecewa, tetapi hari ini kita belajar saudara, untuk jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatan kita. Karena apapun yang kita punya, itu tidak akan mampu mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Tapi percayalah, seperti apapun hidup kita, seberat apapun perjuangannya, yakinlah Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang menjadi persoalan kita, semuanya tampak dan terlihat jelas di hadapannya. Termasuklah dosa-dosa pelanggaran kita, semuanya ada dan terlihat di hadapan Bapa. Demikianlah kasih-Nya kepada kita, kasih-Nya yang terus menutupi dosa-dosa kita. Cahaya kemuliaan Allah memberi terang dalam hidup kita untuk kita dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, berserahlah. Semuanya terlihat nyata di hadapan Allah kita. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap dikuatkan untuk teguh percaya kepadamu. Seberat apapun perjalanan hidup kami, seberat apapun perjuangan kami, Engkau tetap ada dan setia kepada kami. Sebagaimana Engkau terus menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, kami pun akan terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami mengangkatkan pujian syukur kami, nyanyian mazmur kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, berkati kami dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Mampukanlah kami untuk melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lemah, yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Berikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, biarlah setiap proses yang mereka lewati, mereka semakin dikuatkan dan mereka beroleh kekuatan dan kesembuhan daripada-Mu. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami, sehingga mereka kembali dipulihkan. Terima kasih Bapa, kami puji dan sembah Engkau. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.